Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Safitri dengan NIM 2520116 dari kelas PTIK 6D. Baiklah, di sini saya akan pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang jaringan nirkabel. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester atau UAS dalam mata kuliah jaringan nirkabel. Di mana materi yang pertama yang saya jelaskan yaitu arsitektur jaringan WLAN. Basic Service Set merupakan suatu konfigurasi wireless LAN di mana terdapat sebuah access point terhubung pada jaringan wired dan station wireless. Basic Service Set terdiri dari hanya satu access point dan satu atau lebih wireless. Jaringan infrastruktur merupakan suatu bentuk jaringan wireless LAN di mana menggunakan access point dan semua komunikasi wireless harus melewati access point atau tidak ada transmisi langsung dari client to client. Masing-masing wireless client harus menggunakan access point untuk berkomunikasi dengan wireless client atau wired host dalam suatu jaringan. BSS mencakup wilayah sebuah single cell atau satu area RF dari sekeliling area access point. Kecepatan data pada daerah wilayah ini tergantung pada teknologi yang digunakan. Jika suatu BSS dibangun pada teknologi 802.11b, maka pada wilayah lingkaran konsentris ini mempunyai kecepatan data 1, 2, atau 5,5 dan 11 Mbps. Selanjutnya yaitu Extended Service Set atau ISS. Didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi wireless LAN yang terdiri dari dua atau lebih basic service set yang terhubung menjadi satu dalam suatu distribution system, yaitu atau DS. Konfigurasi Extended Service Set atau ISS terlihat sebagai suatu sistem sedikitnya memiliki dua access point. Hal ini menyebabkan jangkauan area dari sistem wireless tersebut menjadi luas. Pada ISS juga hampir sama dengan BSS, di mana semua pengiriman paket komunikasi harus melalui access point terlebih dahulu. Selain itu, karakteristik dari ISS menurut 802.11b standar adalah SSS terdiri dari beberapa sel yang dapat atau tidak terjadinya roaming dan tidak satu selalu sama SSID-nya. Selanjutnya yaitu Independent Basic Service Set, dapat disebut juga dengan jaringan ad hoc. Pada IBSS tidak terdapat access point dalam suatu distribusi terdiri sistem atau dapat dikatakan pada jaringan ini station terdiri sendiri di mana station berkomunikasi dengan cara peer-to-peer. Jaringan ad hoc atau IBSS ini dapat dibuat secara spontan dan dengan cepat. Komunikasi antar stasiun pada IBSS dengan cara mengirimkan beacon karena tidak menggunakan access point. Beacon atau kependekan dari Beacon Management Frame adalah frame pendek yang dikirim dari access point ke station. Pada infrastruktur mode atau station pada ad hoc mode dalam rangka untuk mengkoordinasikan wireless dan mensinkronisasikan komunikasi wireless pada wireless LAN untuk transmitting data keluar sistem IBSS. Maka salah satu stasiun
pada IBSS terdiri harus diatur sebagai gateway atau router. Mendefinisikan arsitektur teknologi informasi adalah seluruh aspek meliputi piranti keras, piranti lunak, piranti jaringan, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan uji coba, pengaturan, dan daya dukung terhadap aplikasi dan layanan teknologi informasi. Seluruh aspek harus dikelola ketika menjalankan untuk memastikan elemen-elemen tersebut beroperasi sebagaimana mestinya dan membentuk satu operasi yang lancar sehingga memenuhi kebutuhan pengguna atau user. Ada 6 jenis arsitektur teknologi, yaitu arsitektur perusahaan. Seorang arsitek perusahaan berfokus pada pemetaan kemampuan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua yaitu arsitektur aplikasi. Arsitek aplikasi berfokus pada desain aplikasi untuk mengotomatisasikan proses bisnis dan menyediakan fungsionalitas yang membantu pengguna untuk melakukan pekerjaan bisnis. Yang selanjutnya yaitu arsitektur informasi. Arsitektur informasi berfokus pada data yang digunakan sebagai aplikasi, termasuk struktur, integritas, keamanan, dan kemampuan akses dari data. Tanggung jawab arsitek meliputi merancang, membangun, dan menjalankan. Arsitektur infrastruktur. Mana arsitek infrastruktur berfokus pada rancangan perangkat keras dan perangkat lunak server yang memiliki komputer server, media penyimpanan, workstation, perangkat lunak dan non-aplikasi jaringan, serta fasilitas-fasilitas fisik yang mendukung aplikasi dan proses-proses bisnis yang dibutuhkan perusahaan. Ada 2 pendekatan utama untuk menyebarkan WLAN network. 2 pendekatan memiliki beberapa perbedaan filosofis dasar yang dapat memiliki dampak besar pada biaya penyebaran, keamanan, dan pengelolaan. By default, dalam pendekatan terpusat, semua lalu lintas nirkabel dikirim melalui WLAN beralih. Dalam kedua kasus, pendekatan terpusat dianggap menjadi overlay arsitektur, artinya naik di atas jaringan Ethernet yang ada. Pendekatan lain adalah distribusi arsitektur WLAN. Telah di built-in WLAN security, layer 2 BridgeGate, dan fitur kontrol akses. Tergantung pada jumlah APS diperlukan, manajemen terpusat mungkin diperlukan. Yang pertama yaitu data forwarding tersebut. Arsitektur WLAN adalah bahwa beban lalu lintas nirkabel secara harfiah didistribusikan di sebuah APS dan tidak bergantung pada elemen terpusat untuk memproses semua lalu lintas nirkabel. Centralized atau terpusat arsitektur WLAN menawarkan lebih banyak pilihan dan dengan demikian lebih fleksibel dan distribusi model arsitektur WLAN. Dengan controller, organisasi dapat memilih untuk meneruskan lalu lintas lokal di mirip dengan metode yang digunakan dalam terdistribusinya arsitektur WLAN. Deployment scenario. Dalam distribusi arsitektur WLAN, kita perlu mengkonfigurasi ulang lapisan akses benda dengan penambahan masing-masing IP baru. Karena itu perlu untuk konfigurasi semua virtual LAN pada port switch yang diperlukan oleh masing-masing app baru. Administrator jaringan Anda harus mengkonfigurasi switch kabel lemari bahwa setiap app baru terhubung ke, misalnya kita mungkin memiliki VLAN untuk akses tamu, VLAN untuk akses perusahaan, dan VLAN untuk akses khusus seperti VoLP. Semua VLAN ini harus konfigurasi setiap kali menambahkan app baru.
Dengan kontralis, arsitektur VLAN itu jauh lebih mudah untuk menambahkan EPS ketika kita mengirimkan lalu lintas ke controller dengan modus tunnel. Selanjutnya yaitu materi access point, di mana biasanya perangkat access point akan mudah kita jumpai di kantor-kantor yang memiliki banyak karyawan untuk dapat terhubung ke jaringan internet dan mengerjakan berbagai pekerjaan. Biasanya kantor menggunakan wireless access point. Maka karyawan akan lebih fleksibel atau mudah, praktis, dan cepat dalam melakukan pekerjaan jika suatu terhubung dengan internet, sekalipun terpindah dari suatu ruangan ke ruangan lainnya. Mungkin sebagian dari orang dari kita sudah tahu apa itu access point. Access point itu adalah sebuah perangkat keras jaringan PC yang menghubungkan piranti nirkabel menggunakan kabel dengan jaringan internet lokal menggunakan teknologi seperti wireless, Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Biasanya, access point sering dikenal dengan nama WLAN atau Wireless Local Area Network, yang mana fungsi dari perangkat ini adalah untuk menerima maupun mengirim data berasal dari adapter wireless. Access point memiliki dua komponen, yaitu transceiver dan antena, yang mana dua komponen tersebut berfungsi untuk menerima sinyal internet serta memancarkan sinyal internet ataupun sinyal yang terhubung ke client server dengan perangkat keras lainnya seperti hub, switch, atau router melalui kabel Ethernet agar bisa memancarkan sinyal. Segala produk perangkat keras memiliki kelebihan, termasuk access point. Kelebihan yang akan kita dapat jika menggunakan access point ialah sinyal Wi-Fi yang dipancarkan lumayan luas, yaitu menjangkau semua ruangan, bahkan jika terhalang tembok atau sekat antar ruangan. Adapun fungsi dari access point yaitu pengguna access point memang memiliki banyak fungsi, tetapi fungsi utamanya adalah menerima atau menolak perangkat yang akan terhubung pada jaringan lokal yang sama. Di mana yang pertama memiliki peranan sebagai hub access point, berfungsi untuk mengkoneksikan antar kabel yang menggunakan nirkabel atau wireless dengan jaringan internet lokal yang tersedia. Yang kedua yaitu jangkauan access point tergantung kekuatan sinyal. Jika sinyal kuat. Yang kedua yaitu jangkauan access point tergantung kekuatan sinyal. Jika sinyal kuat, maka jangkauan access point akan luas. Begitu pula sebaliknya. Jika sinyal lemah, maka jangkauan access point akan sempit. Yang ketiga yaitu access point juga berperan sebagai DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Secara otomatis, perangkat access point bisa memberikan IP address untuk sebuah perangkat yang akan terhubung. Yang keempat yaitu fungsi lain dari access point ialah berfungsi mengatur jumlah akses. Pengaturan ini berdasarkan MAC address device oleh pengguna. Yang kelima yaitu access point dapat memasang fitur keamanan VPA atau Wi-Fi Protected Access serta WEP atau Wired Equivalent Pribadi. Keduanya ialah pengaman jaringan wireless. WEP sendiri untuk mengaman jaringan dengan cara autentikasi atau percocokan pada sandi yang diberikan klien pada access point. Kemudian WEP berfungsi sebagai pengaman tambahan dengan description yang harus dilengkapi oleh WEP. Cara kerja perangkat access point yaitu seperti yang kita ketahui, access point ini merupakan perangkat keras pada jaringan komputer atau PC yang disambungkan ke perangkat lainnya untuk mengakses jaringan internet.
Pada umumnya, jika menyambungkan perangkat seperti smartphone atau laptop pada layar komputer atau laptop tersebut akan muncul permintaan memasukkan kata sandi atau password. Lalu setelah kata sandi dimasukkan, access point akan otomatis mengatur agar perangkat kita bisa terhubung ke internet dengan cara mencocokkan kata sandi WiFi yang telah kita masukkan ke access point sebelumnya. Apakah sudah benar atau salah? Jika kata sandi yang kita masukkan benar, maka perangkat otomatis akan terkoneksi dengan jaringan internet dan jalur data yang digunakan oleh access point berupa jalur data sinyal radio frekuensi atau RF yang dibentuk WiFi menggunakan elektrik pada kabel internet. Ada tipe-tipe perangkat access point. Yang pertama, repeater mode. Access point pada tipe ini berfungsi untuk menambah cakupan jangkauan sinyal nirkabel dengan service set intensifier atau SSID dan untuk keamanan yang sama. Biasanya mode seperti ini digunakan untuk menguatkan sinyal di tempat yang mempunyai jaringan wireless tapi pemancaran sinyalnya lemah atau tidak merata. Misalnya di tempat yang tinggi seperti pegunungan. Access point mode. Kemudian access point pada tipe ini merupakan perangkat yang bisa digunakan untuk menyambungkan jaringan nirkabel dan kabel. Sistem kerja access point ini hampir sama seperti switch dan biasanya terletak di balik router. Access point tipe ini akan sering kita temui di tempat yang menyediakan jaringan berkabel. Selanjutnya yaitu clean model. Kemudian fungsi clean mode access point tipe ini dapat kita temui pada perangkat elektronik yang mempunyai peer to Ethernet, misalnya PC, laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu wireless router mode. Lalu sebagai wireless router mode, access point pada tipe ini mempunyai kemampuan untuk membagikan suatu koneksi internet dengan beberapa klien sekaligus. Dalam mode wireless router ini hanya ada satu port wide area network atau WAN yang dapat mensupport beberapa jenis koneksi. Yang kelima yaitu bright mode. Terakhir ada akses yang tipe bright mode yang mempunyai cara kerja dengan membuat jaringan individu, cara kerja dengan membuat jaringan atau mandiri melalui satu internet untuk dua grup. Alat juga berfungsi memanfaatkan jaringan nirkabel kemudian menyebarkan menggunakan SSID. Dengan kata sandi yang sama, jenis access point tipe ini sering kita temui di tempat-tempat seperti perumahan, kafe, dan perkantoran yang menyediakan layanan ini tanpa harus masukkan password. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga yaitu konfigurasi WLAN. Pertama-tama kita mempersiapkan perangkat wireless di antara komputer yang telah disesuaikan dengan spesifikasinya untuk digunakan sebagai router, card wireless, LAN, atau dapat kita menggunakan USB wireless LAN atau WLAN. Kabel USB dapat juga perangkat disebut kata ganti dengan menggunakan access point. Jenis perangkat lainnya adalah pingtile, antena eksternal, UTP LAN, dan switch. Jenis perangkat yang telah dibahas pada bab sebelumnya, ada dua cara untuk menghubungkan antar PC dengan jaringan wireless, yaitu dengan sistem ad-hoc dan sistem infrastruktur. Sistem yang dibuat sebagai contoh adalah sistem peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer merupakan jaringan komputer dengan setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi client secara bersamaan.
Adapun keunggulan dari jaringan peer-to-peer adalah sebagai berikut, di mana yang pertama antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi sumber daya atau fasilitas yang ada, misalnya hard disk, drive, fax atau modem, printer. Biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe-tipe jaringan client server. Salah satunya karena tidak memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. Kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server. Bila salah satu komputer atau peer mati atau rusak, maka jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Adapun kelemahan jaringan dari peer-to-peer adalah sebagai berikut, di mana yang pertama proses troubleshooting jaringan yang relatif lebih sulit karena pada jaringan tipe peer-to-peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Pada jaringan client server, komunikasi adalah antara server dan workstation. Untuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client server karena setiap komputer atau peer selain harus mengelola pemakaian fasilitas jaringan juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi tersendiri. Yang ketiga yaitu sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur masing-masing fasilitas yang dimiliki. Yang terakhir yaitu karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Adapun langkah-langkah konfigurasi WLAN adalah yang pertama pemasangan konektor. Kita gunakan dibuka dengan penampangan melintang seperti gambar. Yang kedua yaitu memasang kabel dengan cermat dan teliti. Yang ketiga menyolder pin ujung konektor dengan rapi dan jangan sampai terjadi short. Yang keempat yaitu perhatikan urutan pemasangan pin sehingga kabel tidak mudah bergeser dan kendor. Yang kelima, proses berikutnya menutup permukaan konektor dengan aluminium foil untuk mencegah terjadinya kebocoran dan interferensi. Yang keenam yaitu lapisan konektor yang sudah diikuti dengan aluminium foil dan lakukan permukaan sambungan konektor dengan isolator TBI. Yang kedua yaitu pembuatan PoE. PoE itu yaitu Power over Ethernet. PoE adalah sistem yang memanfaatkan kabel UTP yang berguna untuk mentransmisikan daya atau power melalui pair pasangan kabel. Dalam kabel UTP terdapat 4 buah pair, dengan 2 pair digunakan untuk mentransmisikan power. PoE dilakukan untuk injeksi catu daya ke perangkat wireless yang dipasang di atas tower. PoE mempunyai manfaat untuk mengurangi kerugian power atau terjadinya loss akibat pengguna kabel dan konektor. Teknologi PoE telah banyak didukung oleh perangkat jaringan, misalnya switch atau wireless access point, sehingga tidak diperlukan catu daya yang terpisah. Hanya dengan sebuah kabel UTP yang dipasangkan antara switch dan access point. Langkah yang dilakukan adalah seperti berikut. Yang pertama, menyiapkan kabel UTP dengan konektor RJ45. Kabel yang berwarna hijau, putih hijau, dan orange, putih orange, dilakukan pemasangan seperti biasa. Kabel coklat, putih coklat untuk pemasangan posisi negatif dan positif. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan kabel konektor power untuk access point, kemudian melakukan proses memodifikasi dengan access point dan switch seperti yang ketiga yaitu langkah selanjutnya menyiapkan isolasi untuk menutup kabel yang sudah terkulit dan seperti agar tidak ada lagi gangguan.
Langkah selanjutnya yaitu menyambungkan ke catu daya yang sudah disiapkan. Seperti yang kita ketahui dalam pemasangan suatu hal pasti ada kesalahan dalam pemasangan. Permasalahan yang umum terjadi biasanya dalam pembuatan POA ini adalah sering terjadinya short karena kabel dan konektor power yang digunakan sangat kecil penampakannya, sehingga mudah bergeser, sehingga kita harus benar-benar teliti untuk melakukan pemasangannya. Jangan sampai kendor, kemudian uji semua sambungan menggunakan multimeter. Selanjutnya itu instalasi antena. Langkah awal yang dilakukan dalam pemasangan antena adalah memastikan tidak adanya halangan pada pemasangan antena. Setelah itu kita harus memperhatikan sambungan kabel dan konektor, kemudian pasang antena dengan rapi dan sesuaikan kedudukan BTS-nya. Yang keempat yaitu instalasi perangkat radio. Instalasi perangkat radio dengan cara melakukan proses instalasi sesuai aturan yang ada dan benar-benar dikenali oleh sistem operasi yang sesuai. Lakukan proses instalasi sistem operasi dengan benar, kemudian lakukan proses instalasi INT dengan menentukan alokasi alamat IR-key dan DMA. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.